kasih MC. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang sekali bisa bertemu secara daring ya mungkin untuk saat ini dengan Bapak Ibu semuanya. Tadi sempat diperkenalkan bahwa saya Hendriano Megi, kebetulan untuk pada materi ketiga ini saya akan membahas mengenai konsep NIMIT itu sendiri. Tadi ketika menyampaikan sambutan, Bu Eka menyampaikan baru pertama kali nih dengar NIMIT kayak gitu ya. Ya, karena memang ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda, Ibu, Bapak. NIMIT ini kalau dikatakan kalau di Indonesia mungkin baru pertama kali nih orang di Indonesia membawa tentang NIMIT. Karena setelah kami riset, jurnal tentang NIMIT itu baru satu. Itu ada di Eropa. Bagaimana itu NIMIT seperti itu. Dan pada kegiatan siang hari ini tentu kita akan lebih mendalam lagi seperti apa sih konsep dasar NIMIT itu, dan tentu hal ini menurut saya sangat-sangat hal yang baru ya mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, karena kita langsung ke dalam materi yang menurut saya lumayan, kalau setelah kami riset lumayan bagus dan sangat menarik seperti itu untuk kita bahas. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, ini sedang proses. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya rada berdiri ini karena saya biasa mungkin karena perkuliahan terbiasa berdiri ketika presentasi. Mungkin di dalam hari ini juga saya akan melakukan berdiri ya untuk presentasinya. Nah, ini konsep dasar NIMIT. Nah, kita akan lihat apa saja sih yang akan kita bahas dalam pertemuan siang hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu NIMIT atau definisi dari NIMIT itu sendiri dan tujuan dari NIMIT itu sendiri. Ya, itu yang materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua kita akan membahas mengenai manfaat NIMIT bagi sekolah inklusif. Nah, sebenarnya NIMIT ini kami adopsi bagaimana si metode ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa sih awalnya NIMIT itu. Selanjutnya ketiga adalah strategi implementasi di sekolah inklusif. Nah, ini mungkin hanya langkah-langkah yang sederhana saja yang kami akan bahas. Karena setelah saya, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana melakukan identifikasi menggunakan model NIMIT. Nah, materi yang terakhir itu yang menjadi keseruan Bapak Ibu. Karena ini Bapak Ibu akan kedepannya harus mempraktekkannya bagaimana melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus menggunakan model dari NIMIT ini sendiri. Selanjutnya, materi yang keempat, mungkin kita akan membahas tentang studi kasus yang sederhana yang akan bisa kita selesaikan dengan konsep NIMIT. Jika Bapak Ibu memiliki kasus, tadi kan saya sempat mendengarkan Bapak Ibu juga menyampaikan kasus ya, beberapa kasus yang disampaikan oleh misalkan Ibu Rini dan Ibu Pak Cahyono tadi. Mungkin Bapak Ibu yang lain jika memiliki kasus, silakan kita bisa diskusi di sini nanti mengenai apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, melihat kebutuhan dari anak-anak tersebut seperti itu. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya Bapak Ibu kita tonton dulu video mengenai apa itu pendidikan inklusi. Mungkin tadi sempat disampaikan oleh Pak Nandi. Nah, mungkin sekarang saya akan lebih biar Bapak Ibu tidak mendengar terus mungkin omongan saya atau ceramah dari saya, mungkin dengan menayangkan video biar lebih semangat lagi seperti itu. Perusahaan pendidikan inklusif. Aku nggak suka belajar sambil duduk.
Aku suka jalan-jalan, tapi aku belajar. Angkat pusing lebih asik menambah. Lima loh, bisa ngomong. Sebentar Bapak Ibu, ini mungkin sebentar. Berhenti ya siren. Oh iya, yang muncul apa? Sebentar Bapak Ibu ya, ini ada. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menambah. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Oke, tadi adalah Bapak Ibu kalau dilihat sekilas ya mengenai video tentang pendidikan inklusif. Jadi kalau dilihat dalam video tersebut bahwa banyak banget keinginan anak atau banyak banget kebutuhan anak sehingga memang guru atau sekolah itu harus menyesuaikan apa sih kebutuhannya. Misalkan tadi ketika ada anak, saya ketika belajar tidak suka hal yang berisik, itu pasti tentu akan menjadi kendala buat anak ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang lain itu tidak ada masalahnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang hipersensitif dalam auditorinya, sehingga ketika proses pembelajaran dia tidak membuat dia tidak nyaman, tentu kita harus ada treatment atau cara agar dia bisa tetap mengikuti pembelajaran tanpa ada gangguan seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai definisi dari NIMIT sendiri. Nah, kalau ini kepanjangan dari NIMIT itu adalah Need Identification Methodology for Inclusion Design. Jadi bagaimana kita membuat desain yang inklusif berdasarkan kebutuhan dari anak seperti itu. Makanya agar kita mengetahui kebutuhan anak, agar kita mengetahui permasalahan anak, yang kita lakukan adalah identifikasi. Nah, ini sangat penting. Ketika kita sudah melakukan identifikasi, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudi sebelumnya, kita akan mengetahui kebutuhan anak. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita desain. Kira-kira dalam proses pembelajarannya, sarana prasarananya, apa sih yang harus ada seperti itu. Nah, kalau dilihat dari definisinya sendiri bahwa ini adalah metode, ya.
yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam desain lingkungan, media, teknologi bantu, dan pembelajaran yang inklusif. Ya, jadi lebih cenderung bagaimana perangkatnya yang akan mendukung dalam proses pembelajaran. Selepas itu dari misalkan proses pembelajarannya atau fokus ke akademiknya, tapi ini hanya fokus bagaimana perangkatnya. Tadi lingkungan, media, dan teknologi bantu dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif. Itu yang akan kita fokuskan, seperti itu. Baik itu tadi misalkan dia belum bisa baca, dia belum bisa berhitung walaupun sudah kelas 3. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana media atau desain yang bisa kita berikan kepada anak agar nanti dia bisa mengikuti pembelajaran, agar mungkin bisa lebih paham dan sebagainya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Bagaimana tujuan limit itu sendiri? Ini ada 2 yang kami temukan ya dalam penelitian Johnson dan Carlson dan teman-temannya tahun 2010 itu, bahwa tujuan limit ini yaitu membuat produk ya, produk atau desain media dan sebagainya yang dapat diakses secara fungsional ya, dan dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Dalam arti gini, bagaimana produk yang kita buat itu bisa mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di dalam gambar ini ada seorang anak yang menggunakan kursi roda. Nah, bayangkan Bapak Ibu jika misalkan di sekolah ada anak yang menggunakan kursi roda dan di situ untuk kelas atau ke sekolah atau masuk ke kelas itu tidak ada jalur miringnya, yang adanya tangga. Bayangkan berapa susahnya ya anak untuk mengakses, atau untuk masuk ke sekolah saja atau masuk ke kelas saja dia butuh effort yang lumayan tinggi seperti itu. Sehingga memang bisa didesain oleh kita jalan miring seperti itu, atau desain dari sarana-prasarana yang bisa mengakomodasi anak tersebut. Bagaimana dengan misalkan pada anak-anak tunanetra, misalkan ketika di sekolah tidak ada guideline-nya dan sebagainya, tentu itu akan mempengaruhi anak tersebut ketika misalkan proses pembelajaran, atau ketika dia menuju ke kelas saja dia mengalami permasalahan seperti itu, sehingga memang perlu didesain bagaimana suatu produk atau media yang bagaimana bisa mengakomodasi anak tersebut. Ya, ini di dalam Johnson, Carlson dan teman-temannya tahun 2010. Selanjutnya penelitian yang kedua tentang Kittelsen dan Carlson lagi, yaitu tujuan dari NIMIT itu sendiri itu mengidentifikasi dan memahami kapasitas pengguna serta mempelajari interaksi antara pengguna dan produk. Jadi produk itu harus bisa digunakan intinya. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu, saya mungkin ada kekalian ini. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa trotoar yang sudah ada ya, yang ada misalkan di Kota Bandung lah misalkan. Di trotoar itu memang sudah ada guide block-nya untuk tunanetra. Tapi kadangkala ya yang ngebuatnya itu pertama belok-belok, mungkin di tengah-tengahnya ada tiang listrik seperti itu. Itu sangat-sangat kan secara tidak fungsional sekali kalau untuk tunanetra. Dan juga apakah daerah tersebut sering dilalui oleh orang-orang tunanetra seperti itu. Nah, itu memang harus dipikirkan secara matang bagaimana produk itu bisa digunakan, bisa bermanfaat untuk teman-teman atau siswa tunanetra seperti itu. Jadi yang menjadi garis besarnya adalah produk ini bisa digunakan oleh mahasiswa, siswa maupun teman-teman yang tunanetra seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai limit itu sendiri. Nah, kalau tadi kan lebih cenderung bagaimana sarana-prasarana dan sebagainya. Bagaimana dengan proses pembelajaran di sekolah inklusi? Menurut saya ini tidak jauh beda. Kebutuhan tunanetra terhadap sarana-prasarana tentu kebutuhannya itu berhubungan dengan orientasi mobilitas atau bagaimana dia bisa mengakses
atau bisa berjalan, kalau intinya seperti itu. Itu pun sama dengan anak-anak dengan tunadaksa yang menggunakan kursi roda seperti itu. Tentu hampir semuanya sama. Nah, yang menjadi catatan adalah bagaimana dengan anak. Kalau tadi kan anak-anak dengan hambatan fisik ya, yang tentu kalau fisik itu mungkin hampir sama kebutuhannya. Tapi beda lagi kepada anak-anak. Saya kemarin kita sempat rapat dengan Ibu Eka ya, bahwa banyak keluhan dari guru-guru itu di Sukabumi itu banyaknya anak-anak yang slow learner ya. Hambatan dalam belajar. Tentu ini akan berbeda lagi kebutuhan dengan anak-anak yang tunarungu, tunanetra, daksa dan sebagainya. Nah, sehingga penting sekali NIMIT ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya merancang sebuah produk, media, teknologi dan sebagainya agar anak yang mengalami permasalahan bisa terbantu dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, ini manfaat NIMIT sendiri untuk sekolah inklusi. Ada 3 yang saya garis besari. Pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana anak mau ikut pembelajaran? Misalkan tadi saya sempat mendengar Ibu Rini ya yang menyampaikan, atau Pak Cahyo ya yang anaknya aktif seperti itu. Tentu ini sangat luar biasa sekali ya dengan anak-anak yang aktif, yang sedangkan saat pembelajaran itu kita ingin anaknya anteng, bisa duduk tenang. Nah, sedangkan di kelas tersebut ada anak yang nggak bisa diam, lari sana, lari sini, mengganggu teman dan sebagainya, sehingga membuat pembelajaran bisa saja kacau seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran tersebut? Tadi saya juga sempat dengar yang dilakukan oleh Pak Cahyo, memisahkan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu cara, teman-teman. Tapi memang ada lagi cara yang lebih baik lagi seperti itu. Misalkan bisa digabung saja, atau biasanya ketika anak dengan energi yang banyak, yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menguras energinya. Nah, bagaimana kita cara menguras energinya? Tentu ketika aktivitas anak yang aktif tadi lebih banyak aktivitas bergeraknya. Atau sebelum masuk kelas, anaknya disuruh lari-lari dulu, misalkan keliling lapangan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi fokusnya adalah ke energinya seperti itu. Selanjutnya adalah aksesibilitas yang sesuai. Nah, tentu Bapak Ibu, saya belum tahu apakah di Sukabumi, di kecamatan Bapak Ibu semuanya, anak-anak berkebutuhan khususnya lebih cenderung ke tunanetra atau tunadaksa ya. Tapi memang aksesibilitas itu sangat-sangat diperlukan agar anak-anak bisa mengakses pembelajaran atau bisa masuk kelas dengan tanpa effort yang harus mengeluarkan tenaga yang lebih banyak seperti itu. Misalkan tadi disiapkanlah jalur miring dan sebagainya. Itu sangat penting sekali aksesibilitas ini. Saya juga sudah menemukan beberapa sekolah ya sudah mulai ya mengarah ke sana, menyiapkan aksesibilitas yang memadai buat anak-anaknya seperti itu. Walaupun memang anak atau muridnya belum ada, misalkan yang tunanetra maupun yang tunadaksa, tapi setidaknya sekolah sudah menyiapkan sarana-prasarananya seperti itu. Itu sangat baik sekali menurut saya. Selanjutnya adalah manfaat NIMIT ini untuk guru bagi sekolah inklusi adalah agar guru-guru itu terlatih dalam menganalisis kebutuhan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja yang banyak melatih diri untuk melakukan identifikasi, kami saja yang dosen-dosen itu terus harus mengembangkan terus keilmuannya mengenai identifikasi. Kalau dulu mungkin identifikasi itu sangat-sangat kental dengan ranah kesehatan ya. Mereka akan lebih cenderung bagaimana checklist itu tentang kesehatan. Beda lagi untuk saat ini, kalau di ranah pendidikan itu lebih cenderungnya ke sosial. Nah, apa kesosialannya? Kita lihat kebutuhan anak itu apa? Apa yang anak butuhkan, itulah yang kita nanti berikan seperti itu. Makanya dalam kegiatan hari ini salah satunya adalah NIMIT ini untuk melatih Bapak Ibu semuanya untuk mampu membuat identifikasi, mampu menganalisis kebutuhan bagi PDPK. Yang paling penting dari PDPK adalah kita mengetahui kebutuhannya. Ya.
Itu yang harus kita garis besarin mengenai identifikasi. Oke, ini ada strategi implementasi di sekolah inklusif. Ada 3 yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah strategi implementasinya adalah kita harus tahu dulu ketika melakukan identifikasi, kita harus tahu dulu siapa sih yang akan kita identifikasi, ya, atau karakterisasi penggunanya, atau yang kita akan identifikasi itu siapa sih anaknya. Nah, tentu kita harus tahu dulu. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Dudi, bagaimana karakteristik anak tunanetra, karakteristik anak tunarungu, karakteristik anak tunagrahita, tunadaksa, autis misalkan, atau anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Nah, ini sangat-sangat sekarang saya lihat lebih banyak Bapak Ibu anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Sekarang saja saya lihat banyak anak-anak yang emosinya meledak-meledak seperti itu. Mungkin di kelas Bapak Ibu, apakah ada, mungkin nanti ketika bisa disampaikan, ada tidak di kelas Bapak Ibu anak yang emosinya meledak-meledak, tidak sabaran, selalu ribut dengan teman-temannya, atau mohon maaf kayak gitu misalkan suka mengambil barang temannya dan sebagainya. Nah, sekarang banyak banget kasus-kasus yang kita temukan seperti itu. Oke, cara kita menggunakan identifikasi nah, agar kita mengetahui pengguna atau karakteristik anak betul-betul ini, tentu kita harus cari dulu nih kira-kira karakteristik seperti apa. Nah, identifikasi ini tentu biasanya ketika kita melakukan identifikasi, tentu biasanya kita harus melihat apa saja sih yang sering muncul pada anak. Nanti Bapak Ibu akan ketika tugas atau presentasi dari Pak Yoga itu akan diberikan karakteristik, ada nggak anak yang seperti ini, berapa orang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tuh mulai menganalisis kasusnya nanti atau masalahnya. Nanti akan ketahuan tuh anak yang cenderung yang bahasanya kurang atau kemampuan kognitifnya kurang, itu akan terlihat nanti, akan kita pisah-pisahkan seperti itu. Selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Setelah kita mengetahui karakteristiknya, kita akan cari lagi kira-kira kebutuhannya seperti apa sih. Nah, kebutuhannya ini tentu kita akan melihat apa saja yang dia belum bisa gunakan, hal apa yang belum dia bisa lakukan, sehingga itu bisa kita pertimbangkan, ya, pertimbangkan untuk pembuatan program berikutnya seperti itu. Sehingga memang ketika kita sudah mengetahui apa saja yang dia belum bisa, apa yang sudah dia bisa, ada potensi yang dia miliki dan kebutuhan yang dia miliki, tentu nanti baru kita masuk ke bagaimana produk itu didesain. Nah, ini mungkin sekedar pengalaman ya. Saya memiliki klien, kebetulan saya juga terapis Bapak Ibu, memiliki klien untuk saat ini dia kelas 5 SD. Memang sekarang sudah masuk sekolah inklusi. Ketika belajar, kebetulan anak autis ya, dia sangat, ketika pertama kali masuk kelas 5, dia kaget. Kagetnya kenapa? Saat kelas 1 sampai kelas 4, buku pelajarannya itu banyak bergambar, sehingga itu memudahkan anak dalam memahami isi bacaan dan sebagainya atau materi seperti itu. Karena memang anaknya sudah bisa baca dan lebih cenderung senang kalau tidak ada gambar-gambar. Nah, satu hari karena di situ memang materinya itu setiap anak beda-beda, dan ada yang terlewatkan atau yang lupa lah mungkin ya gurunya, sehingga ketika satu hari buku pelajarannya itu semuanya tulisan, sehingga itu muncul banget itu perilakunya. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau sekolah, kan sempat disampaikan oleh orang tuanya. Dia sempat mogok dan sempat tantrum lah seperti itu, karena dengan alasan tadi, buku pelajarannya itu hanya teks saja, tidak ada gambarnya, sehingga menurut dia
itu sangat-sangat membuat anak tersebut mengalami kesusahan dalam proses pembelajaran. Sehingga ya kembali lagi ya guru membuat lagi nih buku pelajarannya seperti itu. Itu hal yang mungkin itu hal yang simpel ya. Gara-gara gambar saja itu bisa mempengaruhi mood anak, bisa mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Sehingga ini menjadi waktu itu sempat kami melakukan konseling juga dengan orang tua dan guru. Rencananya itu memang gurunya ingin jadi anak tidak selalu fokus dengan gambar seperti itu. Dan memang waktu itu adalah pergantian guru seperti itu. Sehingga memang ya ketika ada perubahan guru tentu ketika tidak mengenal kebutuhan anak tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Sehingga memang waktu itu dikembalikan lagi buku pelajaran itu dengan bergambar. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran anak. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana permasalahan anak ya di sekolah dan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Nah, nanti saya akan tayangkan. Anak-anak, sekarang tugas kalian membuat gambar dari lambang Pancasila dan isinya. Rantai. Kesini ya. Rantai. Buat gambar Pancasila mau? Mau? Ayo kita buat gambar rantai ya. Coba Nabil buat sendiri gambarnya. Kita buat gambar. Buat gambar. K Nabil, ucap Nabil K. Ini bagus. Ini ini N. Ya, apa namanya ini sayang? Apa namanya? Y, coba. Sekarang A, bulat ya. Bulat seperti bola. Dua manusia yang ada yang berhadap menjaga meletakkan membawa itu untuk IPA. Iya, tepuk tangan semuanya. Ini huruf apa nak? Huruf A. Ini huruf A.
ini sayang hai. Ini huruf apa? A. Nah, kalau ada apa Ibu? Huruf A. Ulang. A. I. U. E. Oh. Ajit? Jaga. Cicah lagi Ibu 3. Oke. Sekarang tunjuk mana warna kuning di kotak warna ini. Tangan bagus. Warna kuning. Warna hijau yang mana? Nah, hijau. Warna coklat. Sekarang pengenalan warna ya. Nanti dihafalkan ya. Biru. Kuning. Hitam. Ini warna apa? Hitam. Ini warna apa? Merah. Yang ini? Hitam. Yang ini? Putih. Pinter. Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa? Bal-balan. Sepak Bola. Pinter. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya. Baju ditaruh wes yang karena kain tidak ada, kita baju. Itu yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pokok. Bukan apa ya? Kebutuhan Tuhan apa? Lihat buku. Kebutuhan pokok. Tulis. Kebutuhan hidup. Rumah. Baju. Motor. HP. Kemeja. Televisi. Tempat tidur. Nggak ada yang mau teman sama aku nggak bisa karena nggak bisa baca. Saya sudah pintar, jadi teman-teman banyak bermain sama saya. Sejak dulu Wildari itu tidak bisa membaca dan nangisan. Sejak kelas 4, Bu Guru Eko membantu Wildari membaca. Dia sangat percaya diri sekarang. Sudah pandai lah dia daripada duduk di rumah kan. Padahal orang-orang kayak gitu nggak sekolah. Tapi saya kasih sekolah sama Ibu Raudah, Ibu Enun. Pandai orang tuh ngajar. Udah pandai ngomong lah daripada dulu-dulu ya. Sekarang Ibu udah pandai manggil bapak. Nama-nama orang udah pandai dia. Kami pembagian tugas, kalau guru kelas sudah ada kesulitan dengan siswa yang ABK, mereka akan meminta bantuan kepada kami yang GBK. Karena terkadang anak tersebut tidak betah dalam lokal. Mereka kebetahan dalam lokal cuma beberapa menit. Jadi kita harus menanganinya secara khusus. Bagaimana supaya pelajaran yang diberikan oleh guru kelas kita dapat maksimalkan dengan siswa yang ABK ini. Kami didukung oleh PSM yang sangat antusias sekali yang melakukan dengan mendanai pembelajaran inklusif ini dengan tenaga gurunya melalui pendanaan Jumat Cantik. Jadi dengan adanya perhatian atau program pemerintah ini, lama-kelamaan anak-anak berkebutuhan ini percaya diri bahwa dia mampu sama dengan anak yang normal. Pendidikan inklusif di Lumajang ini pas sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat.
kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Neraca kartesius terbuat dari botol aqua bekas diisi air dan tabung reaksi. Kalau posisi seperti ini disebut terapung apabila benda berada di permukaan air. Jika ditekan keras sekali, benda akan tenggelam apabila benda berada di bawah air. Jika ditekan pelan, benda akan melayang apabila benda berada di tengah-tengah air. Terapung, melayang dan tenggelam ini terjadi karena adanya tekanan. Dan di dalam tabung reaksi ada rongga udara. Hukum ini dinamakan hukum Archimedes. Oke, itu tadi Bapak Ibu bisa dilihat ya, bagaimana sekolah inklusi yang memiliki siswa-siswa berkebutuhan khusus, ternyata mereka bisa ikut andil dalam proses pembelajaran, asalkan tadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting dari selesai mereka bisa ikut andil adalah kita harus mengetahui dulu kebutuhan mereka itu apa. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus nih, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bercerita ya tentang permasalahan anaknya ya, yang sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu pasti memiliki segudang cerita ini mengenai permasalahan-permasalahan pada siswanya, sehingga kalau bisa apa yang Bapak Ibu lakukan bisa diceritakan juga nih. Mungkin ada yang mau mulai dulu nih. Silakan Bapak Ibu. Ada yang memiliki kasus nggak? Seperti itu. Ada Bapak Ibu yang ingin bercerita atau sharing? Karena saya dengar juga di kecamatan Bapak Ibu belum ada SLB ya. Ini sangat, menurut saya sangat-sangat, karena belum ada SLB tentu ikut andil dari sekolah inklusi atau sekolah-sekolah ibu itu sangat penting sekali ya, untuk mengakomodir agar anak-anak bisa ikut bersekolah seperti itu. Tanpa adanya SLB sebenarnya sekolah mereka bisa bersekolah. Ya, salah satunya adalah mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bercerita tentang studi kasus ketika mengajar, ada tidak anak-anak yang sepertinya mengalami permasalahan atau kendala dalam proses pembelajaran. Ada mungkin Ibu siapa nih? Saya lihat di depan ini ada Bu Ani, Ibu Mary, ya, Ibu Elis, siapa lagi? Ada Bu Rika, Bapak Vivo, ya, Bapak Vivo. Ini mana mereka? Bapak Ponpon, ya. Oh, Ibu Ponpon, Ibu Isti dan Bu Ratna mungkin ada yang ingin bercerita atau sekedar sharing nih. Ada tidak anak yang bermasalah dalam baik itu secara akademik maupun secara perilaku seperti itu. Mungkin ada yang ingin bercerita. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, sepertinya memang karena sudah siang ya, jadi pasti ada ngerasa ngantuk-ngantuknya nih ya. Oke,
Tidak apa-apa. Mari kita lanjut dengan sebentar. Materi selanjutnya sebentar. Nah, ini ada studi kasus, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya. Ini saya mendengar cerita dari Ibu Eka ya. Kasus-kasus yang ada itu biasa di sekolah itu adalah anak dengan hambatan belajar, baik itu disleksia, disleksia, apalagi ya? Ada 3 itu. Ya, ya dan sebagainya lah. Ya sama di kuliah ya Pak. Benar, saya jadi lupa. Oke, ini ada kasus ya. Andi, anak yang mengalami kesulitan membaca dan menulis sejak kelas 4 SD ya. Meski cerdas dan aktif, Andi tertinggal dalam pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Guru sudah mencoba berbagai metode, tapi kemajuan Andi terlambat seperti itu. Nah, pasti Bapak Ibu pasti ada juga nih kasus yang serupa ya. Anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4, tapi belum bisa membaca, atau kadang-kadang masih ada siswa yang belum bisa menulis atau berhitung dengan baik seperti itu. Nah, kita lihat setelah kita mendapatkan kasusnya, studi kasusnya, nah kita lihat bagaimana kita menganalisis dari kasus ini. Yang pertama adalah yang kita kumpulin dulu identitasnya dulu. Kira-kira anak ini umurnya berapa? Dan kelas berapa? Dan seharusnya kan kalau dilihat dari usia dan kelas itu seharusnya sudah bisa menulis, membaca dan berhitung. Tapi Andi mengalami kendala. Kalau dilihat memang dia kalau berbicara dengan teman-temannya mungkin lancar seperti itu dan cerdas. Tapi dalam proses atau mata pelajaran ternyata Andi mengalami kesulitan seperti itu dan mungkin nilainya rada kurang di ketika membaca dan menulis seperti itu. Nah, apa saja tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama adalah kita harus identifikasi masalahnya dulu. Masalahnya apa sih yang dialami oleh Andi? Nah, ini kalau tadi dia ada 2 hal. Dia anaknya kesulitan membaca dan menulis, sehingga anaknya tertinggal dalam pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman yang lain sudah membaca, sudah bisa membuat karangan cerita, tapi Andi bisa saja dia ternyata masih sebagainya. Sehingga penting sekali kita tahu dulu masalahnya apa. Selanjutnya adalah tahapannya bisa kita lakukan adalah pengumpulan data. Ya, kita harus tahu dulu selain proses pembelajarannya tadi kita ketahui ada mengalami hambatan atau kendala atau tertinggal dari teman-temannya, yang paling penting juga kita lakukan observasi di kelas. Saat di kelas seperti apa sih Andi ini? Apakah dia aktif atau dia murung atau dia biasa-biasa saja seperti itu? Dan harus kita gali lagi dengan kepada guru maupun orang tuanya seperti itu untuk mengumpulkan data. Setelah itu mungkin juga kita bisa melakukan hasil tesnya yang dilakukan. Misalkan Andinya diminta untuk membaca atau menulis, kita lihat hasil kerjaannya atau yang sudah dikerjakan oleh Andi ini. Seperti itu baru kita analisis. Nah, selanjutnya baru kita menganalisis kebutuhannya. Kira-kira kebutuhannya apa saja? Ya tentu pasti kebutuhannya itu bantuan khusus untuk membaca dan menulis. Bisa saja nanti kita lihat dia harusnya menggunakan apa nih agar bisa menulis dan membaca dengan baik seperti itu. Dan memerlukan strategi agar pembelajaran yang digunakan itu sesuai seperti itu dengan kriterianya Andi. Kita lanjut. Ini mungkin gambaran kasarnya ya, prosesnya. Nanti akan lebih dijelaskan oleh pemateri selanjutnya mengenai bagaimana pembuatan penyusunan Nimet itu sendiri. Ini yang pertama adalah pengumpulan data awal.
kita lihat dari hasil raport dan sebagainya, hasil pekerjaan itu bisa kita lihat, observasi di kelas. Selanjutnya adalah kita melihat identifikasi kesulitan utamanya. Apa nih yang paling utama dan urgentnya pada Andi, sehingga bisa kita tentukan juga nanti bagaimana rencana pembelajaran individualnya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka panjang adalah jangka pendek ada hal-hal yang sederhana yang bisa kita kejar dalam mungkin 3 bulan seperti itu. Atau itu jangka pendek ya. Untuk jangka panjangnya kita targetnya dia bisa membaca menulis paragraf selama 6 bulan. Nah, itu harus kita disusun dengan baik. Dan juga setiap langkahnya itu harus jelas. Untuk 3 bulan atau jangka pendeknya targetnya apa, jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ketika sudah merancang program jangka panjang jangka pendeknya, kita melakukan bagaimana strategi pembelajarannya. Ternyata Andi ini lebih senang ketika pembelajaran itu dengan visual seperti itu, dengan benda-benda yang konkret, dengan menggunakan multisensori, ya, baik itu perabaan, visual, auditori dan sebagainya. Nah, itu yang strategi yang harus digunakan. Jadi bukan hanya kita nulis di papan tulis soalnya atau pembelajarannya, tapi ternyata Andi harus menggunakan hal-hal yang benda atau barang-barang yang konkret yang bisa dia pegang, yang bisa dia lihat. Seperti itu, dan bisa dia demonstrasikan. Selanjutnya setiap sesinya kita tulis bagaimana perkembangannya seperti itu. Selanjutnya kita lakukan evaluasi. Tentu dalam mengevaluasi ini kita lihat setiap program yang sudah dibuat itu jangka panjang jangka pendeknya sudah sampai atau tidak. Kalau misalkan belum sampai, tentu harus ada kalau biasanya kita menyamakan itu mengakomodasi kurikulumnya, apakah tadi terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti itu untuk pencapaiannya seperti itu. Oke, ini mau masuk ke penghujung. Nah, ini tentang kesimpulannya, Bapak Ibu. Kesimpulannya dari pematerian saya pada siang hari ini adalah bahwa NIMIT ini menawarkan lebih ke sistematis dalam melakukan identifikasi ya kebutuhan kepada pengguna atau kepada siswa, baik itu di sekolah inklusi seperti itu. Nah, tentu metodologi ini lebih unggul ya dari cara-cara lain karena targetnya adalah dari NIMIT ini ada 3 hal. Universal ya, bisa menyeluruh, bisa digunakan oleh, karena NIMIT ini awalnya adalah sebenarnya bukan untuk ke arah pendidikan, tapi lebih cenderung bagaimana membantu orang-orang yang mengalami permasalahan. Tapi tentu ini hampir sama juga dengan bagaimana kita bisa mengakomodasi, mengimplementasinya ke sekolah seperti itu. Tapi dengan 3 hal ini, yaitu universal, sistematis, dan rasional. Rasionalnya dalam arti kalau dia misalkan tunanetra berarti dia membutuhkan misalkan guide block seperti itu. Kalau dia tunadaksa tentu dia harus menggunakan jalan yang miring seperti itu untuk membantu aksesibilitasnya seperti itu. Nah, keunggulan dari NIMIT ini sendiri adalah kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat siswa itu lebih jelas ya, lebih mengarah ke kebutuhannya seperti itu, bukan melabeli ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dudi bahwa kita tidak bisa melabeli anak ini anak autis ya, ini anak dengan hambatan kecerdasan dan sebagainya, tidak bisa karena memang bukan ranah kita. Nah, terus ranah kita apa ya? Yang ranah kita adalah sebagai guru atau pendidik adalah kita lihat dia butuh apa, itu aja yang akan kita perhatikan ya. Selanjutnya adalah pendekatan yang menyuruh. NIMIT ini sangat-sangat baik sekali karena tadi kita lebih paham tentang kebutuhan dan kesulitan siswa itu lebih mendalam karena tadi harus rasional itu yang menjadi catatannya. Sehingga informasi yang kita peroleh dari instrumen NIMIT ini bisa lebih rinci dan bisa kita akomodir atau kita implementasikan kepada murid-murid kita yang berkebutuhan khusus. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin saya serahkan lagi ke MC untuk sesi diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Megi atas pematerian yang telah disampaikan.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab untuk materi yang ketiga. Untuk Bapak Ibu dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya sudah. Boleh sharing nggak? Oh, ada. Pak Megi, boleh saya sharing dikit nggak? Silakan Ibu Eka. Terima kasih Pak Megi. Saya mungkin hanya sedikit sharing saja dengan pengalaman saya ketika jadi guru. Jadi kalau saya menangani anak seperti yang tadi udah oleh Pak Megi jelaskan, saya mungkin lebih ke menggunakan pembelajaran yang adaptif mungkin Pak. Ya seperti menggunakan kalau yang anak yang lambat belajar menggunakan kartu-kartu huruf atau dengan sejenis alat-alat media lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Bisa sama nggak ya? Hampir sama menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu. Strategi yang kita gunakan itu dikatakan sesuai atau berhasil itu ketika tadi target jangka panjang jangka pendek kita tercapai. Misalkan tadi disampaikan oleh Ibu Eka bahwa susah membaca nih, tapi dengan cara yang dilakukan oleh Ibu Eka ternyata berhasil. Nah, itu bisa dikatakan berhasil karena tadi semua anak punya hambatannya masing-masing dan punya caranya masing-masing. Karena saya punya pengalaman ya menangani anak autis ya. Kalau dilihat dari karakteristiknya hampir sama. Ya. Kebetulan waktu itu saya coba ketika membaca, sebenarnya anaknya bisa membaca, tapi dia itu misalkan ini depan ini terima ya, terima kasih atau terima. Ya. Dia itu hanya bisa lihat 2 atau 3 huruf di depannya. Kalau kita bisa langsung terima, bisa saja dia terika misalkan. Jadi dia hanya baca depannya saja seperti itu. Sehingga itu kasusnya sama banget sama persis apa yang dilakukan oleh anak, karena pengen cepat-cepat selesai seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan waktu itu kami lakukan ketika nulis ya, kita ajarkan dulu secara ada 2 hal yang kami lakukan. Pertama yang pada anak yang pertama itu kita lakukan secara global dulu. Secara global itu kita baca keseluruhannya. Jadi anak harus sampai bisa benar-benar ngebaca itu sampai seluruhannya seperti itu. Misalkan kata terima nih, di dalam layar ini atau di depan layar ini. Nah, ada lagi cara yang kedua yang kami lakukan. Kami terima ini dipisahin. Jadi suku kata, tapi warnanya dibedain. Kalau ter ini warna hijau, imanya mungkin kita kasih warna yang merah seperti itu. Ternyata itu lebih berhasil. Beda dengan anak yang sebelumnya, dia tidak, kalau suku kata dia justru ketika diberikan suku kata makan dia bacanya secaranya sama kayak gitu. Tidak ada perubahan, tapi dengan keseluruhan ternyata bisa. Nah, itu Bu, ternyata setiap anak itu punya cara-cara yang berbeda dan memang bagaimana kita mengulik metodenya aja sih yang harus sesuai. Menurut saya cara yang dilakukan Bu Eka ketika berhasil berarti itu bisa dikatakan berhasil yang diterapkan oleh Bu Eka seperti itu. Terima kasih Bu Eka. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kayaknya sudah tidak ada nih Ibu MC. Iya Bapak, mungkin dicukupkan saja atau menunggu sampai 14.10. Oke, 14.10 ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sekedar informasi. Jadi setelah kegiatan ini, nanti tanggal 3 kita bertemu lagi. Di dalam poster juga kami menyampaikan bahwa setelah kegiatan di grup, Bapak Ibu bisa konsultasi mengenai anak-anaknya ya. Mungkin saat ini belum menemukan kasus mungkin ya. Nanti mungkin ketika ada penerimaan siswa baru, nah akan muncul nih kasus-kasus baru. Nah, nanti Bapak Ibu di grup tetap bisa bertahan
Nah, dan Bapak Ibu bisa konsultasi nanti ya selama 6 bulan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, khususnya di permasalahan belajar maupun